Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Akuntansi akan melakukan kegiatan wawancara ke PT PLN ULP Cirebon Kota untuk memenuhi salah satu tugas pemeriksaan audit. Yuk ikuti kegiatan kami. Halo guys, kita sudah sampai di PLN. Sekarang sebelum kita mulai wawancaranya, kita akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya Linda Dwi Afdila dari Akuntansi 4B dan rekan saya Anissa Pratiwi dari Akuntansi 4B. Saya Rika Salsa Mayantika dari Akuntansi 4B. Ayo guys, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ketersediaannya menerima kami. Kami dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, program studi akuntansi. Kami ingin mewawancarai mengenai pemeriksaan audit manajemen terkait topik keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum mulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan narasumber kami. Boleh Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Rian Firdaus. Saya sebagai profesor ya, bagian K3L dan keamanan serta lingkungan di PLN Kota Cirebon. Itu saja. Terima kasih. Baik Bapak, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Rian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kami dalam kegiatan wawancara ini. Boleh Bapak langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama itu, apakah program keselamatan dan kesehatan kerja tertulis? Masih tertulis. Kalau begitu, bagaimana program tersebut melindungi karyawan dari kecelakaan dan sakit akibat bekerja? Jadi kalau programnya itu tertulis, itu ada namanya PLN Life Saving Rules. Namanya, udah mau dicatat apa enggak? Enggak. Oh, jadi namanya PLN Life Saving Rules. Jadi sudah saya tempel di ruangan Yantek sebelah itu, yang poster gede itu. Di situ, nah situ ada beberapa ya, ada 10. Jadi 3 itu yang utama, yang 7 itu suplementari. Jadi situ nanti dijelaskan. Jadi langkah menuju selamat itu apa aja, di situ ada nanti cek tegangan sebelum bekerja dan sebagainya, situ nanti ada. Kalau tadi tanya terus apa enggak, ya ada di situ. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan dan ketetapan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja itu didokumentasikan Pak? Baik, kalau pelatihan, jadi sebenarnya bukan pelatihan ya, cenderung ke evaluasi, karena kalau di PLN itu untuk pekerjaan teknis pelayanan itu di pihak ketiga kan. Jadi memang kalau dari pelatihan dan lain sebagainya itu dari pihak ketiga. Jadi kita hanya mengevaluasi. Jadi mana yang kurang atau mana yang perlu diperbaiki atau mana yang perlu didisiplinkan lagi. Jadi kalau dari pihak manajemen PLN itu sifatnya mengevaluasi. Kalau dokumentasi pasti ada. Lanjut ke pertanyaan 3 ya Bapak. Apakah perusahaan memiliki sistem komunikasi bahaya bekerja Pak? Bahaya kerja gitu. Maksudnya mungkin ini ya,
Komunikasi biaya kerja itu gimana? Ingetin atau gimana maksudnya? Sistem komunikasi, iya. Oh, jadi kalau terkait resiko terus potensi-potensi yang timbul di dalam pekerjaan, kan pekerjaan macam-macam ya. Kalau dari sisi tegangan menengah 20 kV atau tegangan rendah 220 volt sampai 380 volt, itu setiap sebelum mulai bekerja itu dilakukan safety briefing namanya. Nah, di situ disampaikan nanti potensi-potensi yang bisa muncul. Jadi seperti tersengat listrik ya atau jatuh dari ketinggian, itu disampaikan. Terus pengendaliannya seperti apa nanti disampaikan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan. Apakah karyawan mengetahui tentang adanya material yang berbahaya? Ya, kalau karyawan pasti sudah tahu. Jadi material berbahaya itu contoh ya kan. Jadi seperti minyak trafo. Jadi di dalam trafo itu di dalamnya ada minyaknya. Nah, itu termasuk berbahaya. Terus juga apalagi? Jadi material-material terutama yang di PLN ya, itu kan pasti kalau sudah dikasih tegangan, kalau sudah dikasih tegangan pasti berbahaya semua tuh. Jadi kalau tadi nanya apakah sudah tahu belum material berbahaya, pasti tahu semua. Jika ya tuh Pak, bagaimana karyawan melindungi dirinya dari material berbahaya tersebut? Nah, sebenarnya pertanyaannya kurang tepat ya. Jadi kalau menjawab yang pertanyaan itu, jadi bagaimana cara melindungi dari material berbahaya? Ya menggunakan alat pelindung diri namanya. Jadi kalau tadi yang saya contohkan minyak trafo, ya kita harus mentreatmentnya dengan benar ya. Jadi harus benar-benar dipadamkan dulu listriknya, terus dibawa, dan dibawa pun bukan di sini tapi di gudang yang ada di Mundu. Jadi di sana nanti diukur tuh nilai PCB-nya berapa. Teknis banget ya saya ngomongnya, kadang-kadang nanti nggak jelas. Tapi kalau secara umum menggunakan APD, alat pelindung diri. Singkatannya itu APD. Jadi ada tuh. Baik, selanjutnya apakah karyawan mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai? Ya, jadi pelatihannya itu kalau untuk pegawai ya, pegawai PLN itu ada di Tuparep, PLN Tuparep itu namanya PLN UP3 Cirebon. Jadi di situ diedukasi ya terkait pertolongan pertama, penanganannya seperti apa, itu ada. Jadi itu biasanya setiap triwulan 1 kali. Jika ya, bagaimana kecukupan materi pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam memberikan pertolongan pertama dari kecelakaan kerja, Bapak? Ya cukup, ya komplit. Ini jawabannya sebenarnya kan singkat-singkat ini kan? Iya. Ya cukup gitu aja kan hasilnya. Iya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah para karyawan dilatih untuk menggunakan peralatan perlindungan kerja? Dilatih. Jadi kalau pegawai itu dilatihkan dulu pada masa prajabatan. Jadi sebelum diangkat menjadi pegawai itu ada pelatihannya di Diklat. Contohnya di sini yang paling dekat itu berarti Udiklat Bogor, di Bogor sana. Jadi sebelum diangkat jadi pegawai dilatih semua di sana, namanya Udiklat. Unit tempatnya Diklat ada. Baik Bapak, jika iya, apakah pelaksanaan pelatihan tersebut telah membuat karyawan mampu dan mau secara disiplin menggunakan peralatan perlindungan kerja yang disediakan oleh perusahaan? Harus mau. Itu juga demi keselamatannya sendiri, bukan orang lain, keselamatannya dia sendiri. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Apakah perusahaan telah menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para karyawannya? Ya. Bagaimana kondisi kerja? Apakah sudah memenuhi syarat-syarat keamanan dan kesehatan lingkungan kerja bagi karyawannya? Nah, itu syaratnya mengacu undang-undang apa? Itu nggak usah dijawab seperti itu ya? Dijawab juga nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya banyak gitu. Pertanyaan itu sederhana tapi jawabannya banyak. Iya kan? Kesehatan apa? Standarnya apa? Iya kan? Keamanan standarnya apa? Iya kan? Ini kalau saya jawab semua pulangnya pagi kan. Iya. Tapi kalau secara general ya kan, ini sudah sangat memadai ya, karena
memang kalau masih PLN di wilayah Cirebon terutama Jawa Barat itu pasti seluruh fasilitas itu sangat memadai dan mencukupi, baik itu dari sisi keselamatan, dari sisi keamanan, bahkan sampai sisi kenyamanan orang yang bekerja di dalamnya. Kalau tanya itu cukup atau enggak, ya sangat cukup, sangat memadai. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan menyediakan perlindungan yang memadai bagi karyawan, baik finansial ataupun non-finansial? Ada. Jadi itu berarti larinya ke ini ya, asuransi gitu ya. Asuransi. Jadi kalau untuk pegawai PLN itu dapat dua. Yang pertama asuransi dari perusahaan, yang kedua diikutkan BPJS. Jadi setiap bulan dipotong untuk iuran BPJS, tapi nggak dipakai juga nggak apa-apa karena kita dapat dua asuransi yang dari PLN. Tapi yang sering dipakai yang punya PLN itu. Jadi asuransinya ada dua. Jika iya, bagaimana kecukupan dari program kerja tersebut terhadap berbagai kemungkinan kecelakaan kerja yang terjadi? Kalau asuransi itu bukan menghindari kecelakaan kerja, tapi ya setelahnya kan itu kan, jadi recovery lah sifatnya. Jadi ya sangat dibutuhkan karena kan ketika kita mengeklaim itu ya kan 0 rupiah, kita nggak ngeluarin apapun, jadi udah dilindungi semua, udah di cover semua. Bukan berarti malah mencegah, itu pertanyaan perlu direvisi. Jadi kalau asuransi itu bukan mencegah, tapi ya merecovery setelah kejadian. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setiap peralatan memiliki petunjuk manual cara penggunaannya? Semuanya punya kalau petunjuk manual. Selanjutnya, apakah petunjuk manual pengoperasian peralatan telah lengkap dan memadai dalam memberikan panduan keamanan sehingga dapat mencegah kejadian kecelakaan kerja? Jadi untuk panduan itu namanya ada macam-macam ya. Kalau di kita biasanya mencakup dari SOP ya kan, standar proses atau prosedur, terus juga ada IK, instruksi kerja. Nah itu sudah dicetak, dibukukan, itu ada di kantor ada, dan di mobil-mobil tugas juga dikasih itu. Jadi di situ ada semua, misal penggunaan alat apa gitu kan, di situ ada nanti prosedurnya seperti apa. Tapi biasanya prosedurnya itu satu paket. Ketika kita ingin mengerjakan atau memadamkan gardu, di situ ada. Jadi bagian-bagiannya ada. Kalau saya jelaskan secara teknis pasti nggak nyambung karena jurusannya bukan elektro kan. Ya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bapak. Ya. Apakah karyawan diwajibkan menggunakan petunjuk manual tersebut sebagai pedoman dalam pengoperasian peralatan tersebut? Kalau diwajibkan pada saat pertamanya wajib karena kan belum tahu. Tapi semakin lama dia bekerja, ya pastinya sudah nggak perlu baca petunjuk lagi karena sudah tahu. Karena tiap hari yang dihadapin alatnya itu terus, nggak mungkin setiap ngadepin udah kerja 11 tahun katakanlah baca lagi kan nggak mungkin, udah hafal di luar kepala itu. Jika iya, bagaimana perusahaan menelusuri dan mengendalikan kedisiplinan karyawan dalam mematuhi serta menggunakan petunjuk manual peralatan kerja secara konsisten? Nah, indikatornya apa? Kalau dia nggak ngerti, kita kan ada namanya recovery time ya. Jadi ketika recovery time-nya itu membengkak, itu berarti ada yang masalah di situ. Bisa jadi salah satunya itu nggak ngerti alat atau pengoperasian seperti apa, nggak ngerti. Jadi indikatornya dari apa? Dari recovery time. Jadi di kita ada tingkat mutu pelayanan namanya ya, TMP. Itu kalau misal katakanlah ini harusnya udah selesai dalam waktu 15 menit. Nah kok ini kok nyampe setengah jam? Nah ini ada apa? Nah situ trackingnya bisa lewat dari situ. Salah satunya ya, nggak saya sebutkan semua. Trackingnya bisa lewat dari situ. Jadi bagaimana mengetahui atau mengendalikan ya potensi seperti itu, ya kita lihat dari durasi. Terus kita otomatis pasti akan menanyakan seperti apa dan apa kendalanya. Apakah salah satunya dari tadi kepatuhan membaca itu ya, apa namanya tadi? SOP-nya. Ya di situ. Ada lagi tayangan? Udah Bapak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.